Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait sistem kekerabatan matrilineal dan implikasi terhadap ekonomi Minangkabau. Sebelum itu, biarlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri yang juga Nagoino, ada Wendy Yesian, ada Rena Dani, Dan saya Hani Rauda. dan Nabila Tulasibawadalia. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem perekonomian di Minangkabau. Jadi masyarakat Minangkabau itu dikenal dengan sistem matrilineal terbesar di dunia, di mana garis keturunannya dan hak waris ditentukan melalui ibu. Dalam sistem ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi bagian dari kelompok kekerabatan ibu mereka. Sementara ayah tidak memiliki hak untuk memasukkan anaknya ke dalam kaumnya atau keluarganya. Hak waris dan harta pusaka diwariskan kepada anggota keluarga dari garis ibu, sehingga perempuan memegang peran sentral dan hak-haknya dilindungi dalam sistem ekonomi adat. Masyarakat Minangkabau sendiri juga memiliki model perekonomian turun-temurun seperti pertanian, perdagangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkontribusi pada kestabilan ekonomi mereka. Filosofis hidup mereka tercermin dalam ungkapan alam tambang jadi guru, yang berarti alam menjadi guru dan memberikan pengalaman serta pelajaran berharga bagi kehidupan. Dengan demikian, sistem matrilineal dan kearifan lokal berbasis alam menjadi fondasi utama dalam menjaga harmoni dan kestabilan masyarakat dari Minangkabau sendiri. Selanjutnya ada Saudari Retno yang akan menjelaskan peran sistem kekerabatan matrilineal dalam pengelolaan aset ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari Minangkabau. Oke, baiklah teman-teman, silakan disimak ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang peran sistem kekerabatan matrilineal dalam mengelola aset ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Minangkabau. Nah, sistem kekerabatan matrilineal memainkan peran penting dalam pengelolaan aset ekonomi masyarakat di Minangkabau. Dalam sistem ini, harta pusaka tinggi atau warisan komunal dikelola oleh garis keturunan ibu dan dimanfaatkan terutama oleh kaum perempuan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan jaring pengaman ekonomi, di mana jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, harta pusaka ini dapat menjadi solusi. Sementara itu, harta pusaka rendah atau harta hasil pencarian individu memiliki fungsi berbeda, namun tetap terikat dalam sistem ekonomi keluarga besar. Filosofi kalua kaku kacang balimbi biang, anak dipangku kamanakan di bimbing, anak dipangku jo pacarian, kamanakan di bimbing jo pusoko. Menunjukkan bagaimana laki-laki Minang memiliki tanggung jawab ekonomi ganda, menafkahi anak dengan harta pencarian pribadi dan membimbing kemenakan atau keponakan dengan harta pusaka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rara. Oke, ini Ibu Bare. Perempuan Minangkabau merupakan sumber kearifan yang tinggi. Mereka berperan sebagai Ibu Bare dalam adat yang memiliki fungsi penting, yaitu nama haditue, nancondong ditungge, ayam bari buat, sini baju juang. Artinya perempuan sebagai ibu rumah tangga bertugas mengatur makanan dan minuman untuk seluruh anggota keluarga besar. Hal ini merupakan manifestasi dari ekonomi adat Minangkabau yang tercermin dalam kata pusako atau kata pusaka seperti mandek kaduang impampe rumah tanggadang, sumara koto jonanggari, amban puro, alu bunian, kok hidup sampai lanagar, kok mati sampai tanian. Yang mau budi dan bayar, pasak fungsi malu jo sopan, biasa dunia jo akhirat, awit sampai minta ayah, minta sampai minta rasi. Dalam tatanan adat Minang, kehadiran perempuan sebagai pusat ekonomi menjadi contoh dan teladan budi pekerti yang baik bagi masyarakat, kaumnya, dan keluarganya. Mereka dianggap sebagai pilar yang kokoh, penjaga nilai-nilai malu dan sopan santun, serta penghias dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wendy. Peran perempuan sebagai penentu garis keturunan dan pembentuk perilaku. Dalam sistem matrilineal yang dianut anak-anak mengikuti garis keturunan ibu, bukan ayah, sehingga suku anak ditemukan oleh suku ibu.
Selain itu, pendidikan dan pembentukan perilaku anak termasuk dalam aspek ekonomi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebiasaan dan lingkungan keluarga ibu. Peran ibu dalam hal ini menjadi sentral dalam membentuk karakter dan pola pikir anak. Selanjutnya, perempuan berkedudukan sebagai limpapen rumah gadang. Kedudukan ini menggambarkan mereka sebagai penguasa dan pemegang kendali di dalam rumah gadang. Bagi perempuan Minangkabau, memiliki rumah adalah prioritas utama, diikuti oleh kepemilikan tanah wilayah, sawah, dan ladang sebagai sumber penghidupan dalam sistem ekonomi adat. Dengan demikian, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengatur rumah tangga, tapi juga sebagai pengelola aset-aset ekonomi yang menjadi tulang punggung kehidupan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, model perekonomian yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau dan pengaruhnya terhadap kestabilan ekonomi. Masyarakat Minangkabau misalnya memiliki model perekonomian yang diwariskan secara turun-temurun yang berakar pada nilai-nilai adat dan agama. Sistem ekonomi mereka didasarkan pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang tercermin dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi seperti kerjasama, merantau, dan berdagang. Baik, Saudari Nabila akan menjelaskan bentuk aktivitas ekonomi di Minangkabau. Adapun bentuk aktivitas ekonomi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau adalah yang pertama, kerjasama. Kekuatan dan ketahanan ekonomi adat Minangkabau dalam menghadapi perkembangan zaman berakar pada nilai-nilai utama yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Filosofi adat Minangkabau lama de awak tuju de urang yang berarti saling menguntungkan menjadi dasar dari sistem ekonomi mereka. Nilai ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap aktivitas ekonomi, di mana kepentingan individu dan kolektif dijaga agar tidak saling merugikan. Dalam adat Minangkabau, ikatan ekonomi masyarakat terbagi menjadi dua jenis harta, yaitu harta pusako tinggi atau harta warisan turun-temurun dan harta pusako rendah atau harta hasil pencarian. Harta pusako tinggi bersifat sakral dan tidak boleh dijual kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ketat. Sementara itu, harta pusako rendah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan anak-anak. Yang kedua adalah merantau. Etnis Minang memiliki tradisi merantau yang unik dan menjadi bagian penting dari budaya mereka. Budaya ini didorong oleh kecintaan pada kampung halaman, jumlah perantau yang besar, serta kemampuan adaptif dan kompetitif. Hal ini tercermin dalam pepatah Minang, "Karantau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampung banguno balun," yang mengajarkan generasi muda untuk merantau karena di kampung mereka belum memiliki peran signifikan. Yang ketiga, berdagang. Masyarakat Minangkabau memiliki model pemberdayaan ekonomi yang khas, yaitu melalui kegiatan berdagang. Secara mayoritas, kestabilan ekonomi dari masyarakat Minangkabau terpengaruh oleh perdagangan. Masyarakat Minangkabau dapat meningkatkan pendapatan dan kerjasama keluarga dengan berdagang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, aktivitas perdagangan juga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik di daerah asal maupun di perantauan. Selain itu, melalui perdagangan tidak mustahil jika produk khas Minangkabau seperti rendang, songket, kerajinan tangan, dan lain-lain dapat dikenal lebih luas di tingkat nasional dan internasional. Hal ini dapat menopang pelestarian budaya dan kearifan lokal. Terdapat beberapa tipologi mekanisme berdagang yang diterapkan oleh masyarakat Minang. Di antaranya, yang pertama, melakukan transaksi dengan tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan harga. Lalu yang kedua, mengutamakan sistem jual beli berlangganan. Lalu yang ketiga, menunjukkan barang atau jasa dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, menjunjung tinggi kejujuran dalam tawar-menawar. Dan terakhir, menerapkan sistem ekonomi adat yang berorientasi pada keuntungan dan kesejahteraan bersama. Baik, kita sudah mencapai
akhir dari presentasi kali ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan aset ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Minangkabau. Sistem ini tidak hanya mengatur pembagian warisan dan pengelolaan harta pusaka tinggi, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi melalui mekanisme pembagian tanggung jawab yang unik, model perekonomian yang diwariskan secara turun-temurun seperti kerjasama, merantau, dan berdagang. Juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kestabilan ekonomi masyarakat Minangkabau. Prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau telah membentuk sistem ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait sistem perekonomian di Minangkabau. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima